Prof. Imron, apakah langkah Menlu Iran menemui Menlu China sepekan sebelum pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi adalah taktik untuk mengunci dan menebalkan dukungan China ke Iran dalam konteks perang Amerika Serikat Israel versus Iran? Iya, Sylvia, saya kira karena saya memang daerah saya adalah diplomasi ya. Ini adalah attack counter attack. Yang pertama, kita kan masih ingat di awal serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran, mereka mengatakan ini adalah preemptive strike agar Iran tidak bisa mengembangkan senjata nuklir. Nah, sekarang dibalas oleh Iran. Iran juga melancarkan apa namanya diplomatic charm yang bisa kita kategorikan juga sebagai preemptive diplomacy. Sehingga sebelum Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu, mereka melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak Cina. Nah, mereka sudah ketemu di Beijing, yaitu Abbas Karachi dengan Wang Yi. Tidak banyak orang yang tahu Wang Yi ini siapa, karena kebetulan saya berkali-kali bertemu dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini tingkatnya Menteri Luar Negeri, tapi dia adalah anggota dari Cabinet Council. Jadi pangkatnya itu Deputy Prime Minister. Jadi dia sangat kuat kedudukannya baik di pemerintahan maupun di partai. Apa yang dia ucapkan sudah pasti itu mendapat endorsement dari Presiden Xi Jinping. Nah, dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri ini, mereka sepakat bahwa harus ada permanent ceasefire menuju kepada perdamaian tadi, katakan demikian, antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga Amerika Serikat tidak lagi sewaktu-waktu setiap mereka mengatakan ada ancaman nuklir dari Iran, kemudian mereka menyerang Iran secara unilateral tanpa ada endorsement dari Dewan Keamanan PBB. Kita masih ingat Juni tahun 2025 yang lalu mereka sudah menyerang fasilitas nuklir Iran, dan mereka mengatakan, dan tidak mereka ya, Presiden Presiden Trump mengatakan we have obliterated program nuklir dari Iran. Obliterated itu di dalam bahasa Inggris itu sama sekali sudah zero, nggak ada lagi. Tiba-tiba mereka mengatakan bahwa Iran within 2 weeks will be able to produce nuclear weapons. Jadi ini sebenarnya bisa dipertanyakan lah ya. Lagi-lagi saya mengatakan ini sebenarnya adalah upaya dari Israel untuk memanipulasi Amerika Serikat untuk menyerang Iran, karena satu-satunya negara yang bisa menghambat dia mengembangkan ambisinya untuk menciptakan negara Israel Raya itu hanya Iran saat ini. Satu-satunya alasan yang bisa menakut-nakuti dalam tanda petik ya, itu adalah program nuklir dari Iran. Padahal itu dijamin oleh artikel 4 dari NPT, Non-Proliferation Treaty. Jadi kembali lagi sebenarnya Amerika Serikat, maaf ya, termanipulasi oleh Benjamin Netanyahu yang pada tahun 2011 memang mengatakan, dia menyatakan tanpa tahu bahwa direkam ya, namanya hot mic, mengatakan bahwa paling gampang memanipulasi Amerika Serikat itu. Leave it to me. I can easily manipulate the US gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa Amerika Serikat itu gampang dimanipulasi. Oke, baik. Tapi Prof. Imron, sekali lagi, jadi apakah menurut Anda juga kedatangan Menlu Abbas Araghchi yang mendahului kedatangan Presiden Trump untuk bertemu dengan Presiden Xi pekan depan itu untuk strategi untuk mengunci, untuk menebalkan dukungan China kepada Iran, dan itu untuk menegaskan kepada Amerika bahwa China berada di pihak Iran? Ya, China ini kan, Marco Rubio ini kan sebenarnya hawkish ya. Dia sebenarnya sama, identical dengan Presiden Trump, menunjukkan dirinya sebagai seorang kandidat dalam tanda petik presiden yang akan datang, yang menginherit ya, mewarisi sikap kerasnya Presiden Trump. Tapi kemarin dia mengatakan bahwa satu ya, yang dia katakan adalah bahwa operasi ofensif sudah berhenti, jadi Epic Fury Operation itu sudah berhenti, dan kemudian dia
mengatakan akan maaf ini saya gaptek, kemudian mengatakan bahwa kami meminta China untuk melakukan A, B, C, D. Jangan lupa, China itu negara yang berdaulat dan tidak gampang didikte dan tidak pernah didikte sepanjang sejarah. Jadi kepentingan Amerika dan kepentingan China itu adalah berada di dua front yang berbeda. Jadi tidak gampang meminta China untuk meneruskan pesan-pesan dari Amerika Serikat. Justru menurut hemat kami adalah China ingin memastikan agar kepentingan Iran bisa tertampung sehingga Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb yang menguasai 32% pasokan BBM dunia itu bisa terbebas dari konflik. Baik, oke. Bergeser ke Prof. Heri. Prof. Heri, kita tahu bersama bahwa saat ini Selat Hormuz menjadi pusat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Pertanyaan saya, Prof, kendali Iran atas Selat Hormuz yang mulai banyak dipersoalkan oleh Amerika dan juga negara-negara sekutunya, apakah ada juri atau wasit yang bisa menyelesaikan persoalan ini untuk menentukan sebetulnya kendali Selat Hormuz itu apakah tetap berada di Iran atau mulai harus dibicarakan lebih lanjut, dibagi-bagi peran itu dengan negara-negara lain misalnya? Ya, pertama kita harus ingat, pokok permasalahan sengketa ini terkait dengan 3 isu utama. Satu adalah terkait dengan nuklir, 2 adalah terkait dengan penggunaan pengelolaan Selat Hormuz, dan yang ketiga adalah terkait dengan sanksi unilateral yang diberikan Amerika terhadap Iran. Saya kira saat sekarang Hormuz itu menjadi objek perdebatan, objek kajian yang sangat-sangat relevan terkait dengan kepentingan banyak pihak. Siapakah pihak-pihak ini? Saya kira adalah semua yang tergantung kehidupan energinya terkait dengan distribusi energi yang saya kira sampai saat sekarang memang campur tangan atau interferensi dari masing-masing pihak yang terkena ini belum kelihatan nyata. Kita tahu bahwa Iran saat sekarang sedang mendekati Cina terkait dengan ekspor minyak Iran kepada Cina dengan harga yang lebih murah dengan diskon yang hampir mencapai 30%. Saya kira saat sekarang timing itu sekarang sedang dimainkan oleh Iran sebelum dia ketemu dengan Amerika, Cina ketemu dengan Amerika, sehingga sekali lagi ini memberikan nuansa baru terkait dengan relevansi distribusi penggunaan Selat Hormuz yang akan berdampak banyak pihak. Saya kira kita lihat bagaimana koalisi dari negara-negara Teluk, misalnya Oman, Qatar, Saudi Arabia, itu juga belum kelihatan proposal konkretnya terkait dengan pemanfaatan pengamanan Selat Hormuz. Lalu yang ketiga saat sekarang yang kita lihat bagaimana negara-negara Eropa secara mandiri seperti Inggris membantu untuk mengamankan Selat Hormuz dari ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz yang ditanam oleh Iran. Saya kira ini masih sifatnya adalah ad hoc, masih kuratif dan belum melembaga sebagai satu bentuk kerjasama internasional terkait dengan penggunaan Selat Hormuz. Disinilah saya kira timing, momentum yang digunakan oleh Iran untuk mendekati negara-negara penikmat minyak dunia seperti Cina untuk memberikan tekanan, untuk memberikan dominansinya terkait dengan penggunaan Selat Hormuz yang memberikan manfaat gede terhadap Iran untuk sustainability-nya dan juga untuk dasar untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika ataupun proksi-proksi dari Amerika. Sehingga saat sekarang kelembagaannya belum jelas, unilateralisme masyarakat internasional juga belum terbentuk, sehingga momentum inilah yang sedang digunakan oleh Iran. Oke, jadi Prof. Heri, kalau Amerika berharap supaya China bisa menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk menekan Iran tidak lagi mengontrol Selat Hormuz seperti sekarang, apakah itu harapan kosong buat Amerika? Saya kira kita juga harus bisa melihat dari sisi kepentingannya Iran. Iran mendekati Cina itu pasti punya kepentingan yang gede terkait dengan drone, terkait dengan alutsista militer dia, dan juga terkait dengan distribusi pasokan minyak sehingga dapat menghidupi kehidupan ekonomi Iran. Saya kira ini juga menjadi sebuah selling point di mana Iran sedang menegosiasikan dengan Cina untuk memberikan sekali lagi pressure diplomatik untuk kepentingan Amerika di Selat Hormuz yang saya kira ini akan menjadi sebuah redefinisi terkait dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya antara Amerika dengan Iran yang membahas 3 isu utama tadi, yaitu adalah terkait dengan nuklir, pengayaan uranium, terkait dengan pemanfaatan Selat Hormuz, dan juga sanksi unilateral dari Amerika terhadap kepentingan ekonomi dari Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.